Jemaat yang dikasihi Tuhan, malam ini kita bersama-sama menghayati panggilan Tuhan kepada setiap kita untuk menjadi hamba-Nya. Menjadi hamba Tuhan itu tidak mudah. Di tengah tuntutan zaman agar kita mencari kekuasaan, kekayaan, dan popularitas, marilah kita hayati. Jika Yesus menghendaki kita menjadi hamba-Nya yang percaya bahwa Ia merancang apa yang baik bagi hidup kita. Renungkan panggilannya dan bersama kita naikkan pujian Kidung Jemaat 362. Kita pujikan sambil bangkit berdiri. Bait 1 dan 2. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah Kamis Putih ini kita rayakan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Amin. Kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 387 bait 1 dan 2. Ku heran Allah mau memberi. Dan aku yakinkan kuasa-Nya, Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh
Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada malam itu Tuhan Yesus dan para muridnya makan bersama. Tidak ada yang istimewa sebab mereka biasa makan bersama. Hanya suasananya sedikit berbeda. Ada kegelisahan dalam diri Tuhan Yesus. Iya, malam itu adalah malam saatnya penderitaan yang akan dihadapi. Penderitaan telah menanti di depan mata. Saat itu mereka makan bersama dengan suasana yang akrab, suasana yang dekat selayaknya sahabat. Namun, benarkah semua yang ikut dalam perjamuan itu saling bersahabat? Ternyata iblis telah membisikkan rencana jahat dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Yesus. Yudas Iskariot tega menjual Sang Mesias kepada para pemuka agama Yahudi. Jemaat yang kasih Tuhan, kita pun saat ini bisa saja melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Yudas Iskariot, mengkhianati Yesus, menjual dan menukarnya dengan harta duniawi. Inilah dosa pelanggaran kita. Mari kita mengakuinya dan menyesalinya di hadapan Tuhan melalui nyanyian penyesalan Kidung Jemaat 29 bait 1 sampai 3 di muka Tuhan Yesus. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pembasuhan kaki adalah simbol kerendahan hati. Panggilan sebagai hamba menjadikan kita sebagai pribadi yang rendah hati. Maukah kita hidup dalam kerendahan hati? Tuhan Yesus bersabda, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Inilah panggilan Tuhan bagi kita untuk hidup baru di dalam tuntunannya. Dan mari kita tanggapi dengan nyanyian Kidung Jemaat 375. Kita nyanyikan 3 kali, "Saya mau ikut Yesus." Saya mau
Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita bersatu hati, kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa, saya hantarkan. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Malam ini kami bersama dengan keluarga kami masing-masing boleh bersekutu, boleh merayakan dan menghayati kembali Kamis Putih, malam di saat Tuhan bersama dengan para murid mengadakan perjamuan terakhir. Meskipun kami saat ini bersekutu dalam keluarga kami masing-masing, tetapi tidak mengurangi sukacita kami akan kasih Tuhan yang boleh dinyatakan. Tidak mengurangi kekhidmatan kami di dalam menghayati peristiwa Kamis Putih ketika Tuhan Yesus mengadakan perjamuan terakhir. Dan kami mohon Tuhan menyertai kami, ibadah kami di tengah-tengah keluarga kami. Kiranya Tuhan hadir dan memberkati setiap kami. Ya Allah, di tengah segala keprihatinan, pergumulan yang kami hadapi bersama, pergumulan kami menghadapi wabah virus corona, kami bersama malam ini boleh menghayati akan kasih dan penyertaan Tuhan. Kami bersama juga boleh menghayati panggilan Tuhan bagi setiap kami untuk tetap bertekun bersama, untuk tetap menerima dan menjalankan panggilan sebagai hamba untuk melayani bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap kami, setiap keluarga, berkati setiap kami dalam setiap tugas pekerjaan yang kami jalani. Berkati kami dalam panggilan untuk saling memperhatikan dan saling melayani di tengah keluarga, di tengah kehidupan kami, di tengah pekerjaan dan pelayanan kami. Mari ya Tuhan, Engkau hadir dan menguatkan kami. Biarlah setiap keluarga Kristen di tengah segala pergumulan ini tetap boleh memancarkan kasih Kristus melalui setiap hal yang boleh kami lakukan, wujud kepedulian kami kepada sesama bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kepedulian kami di tengah keluarga, untuk suami, untuk istri, untuk anak, untuk orang tua kami. Mari ya Tuhan, mampukan kami untuk terus mewujudkan kasih yang nyata di dalam hidup kami. Secara khusus kami mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk kehidupan bersama kami sebagai gereja milik Tuhan, terkhusus GKJ Sabtu Sumunar. Meskipun kami harus menghentikan untuk sementara setiap kegiatan kebersamaan kami, tetapi biarlah Roh Kudus tetap membangkitkan semangat dalam hati kami masing-masing untuk terus mengorbankan semangat persekutuan dan kebersamaan kami. Di tengah kami harus mengisolasi diri, tetapi biarlah kami boleh saling menyapa, saling menguatkan dan saling mendukung. Berkati kami ya Allah, gereja-Mu di tempat ini. Kami mohon juga berkat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini bergumul dengan kondisi fisik mereka, terkhusus para orang tua kami yang sudah sepuh. Biarlah mereka boleh terus menjaga kekuatan kesehatan mereka, dan kami percaya Allah terus menjaga, Allah terus memelihara setiap mereka. Kuatkan mereka ya Allah, berikan kesehatan, kesegaran melalui setiap makanan, minuman dan juga obat yang diterima. Dan juga untuk kami semua ya Allah, kami percaya akan pemeliharaan-Mu. Kami percaya Tuhan terus menjaga kami. Doa kami untuk kehidupan bersama di tengah masyarakat bangsa dan negara ini, dalam pergumulan kami berjuang melawan virus corona. Setiap usaha yang dilakukan oleh pemerintah, yang didukung oleh setiap masyarakat, kami juga boleh ambil bagian untuk proses, untuk setiap upaya dan perjuangan menekan penyebaran virus ini. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada setiap kami. Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan bersama-sama di masyarakat. Berkati saudara-saudara kami, para tenaga medis yang terus bekerja, terus berjuang.
Jaga dan lindungi mereka ya Allah. Ya Tuhan, inilah doa dan seruan kami, syafaat kami yang kami bawa ke hadirat-Mu. Dengarkanlah setiap doa dan seruan kami ya Tuhan. Semua ini kami minta, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selanjutnya Ibu Bapak dan Saudara dikasih Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk menaikkan syukur kepada Allah. Tuhan telah memberikan yang terbaik buat kita, dan mari kita juga memberikan yang terbaik baginya. Firman-Nya mengatakan di dalam Bilangan 18 ayat 29 demikian, dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang diserahkan, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Amin. Demikian firman yang menjadi dasar kita mengucap syukur, dan pengumpulan persembahan pada kesempatan ini diiringi dari pujian Kidung Jemaat 287B bait 1 dan 2. Sekarang bersyukur. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Yang maha mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita, kasih-Nya tak terbit, mengasuh anak-Nya, tolongan-Nya besar seluas dunia. Mari kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan di dalam doa saya hantarkan. Kembali kami bersyukur ya Bapa untuk kasih dan pemeliharaan-Mu, untuk setiap berkat yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur diberi kesempatan untuk bersama-sama mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan ini kami bawa ke hadirat-Mu, kami serahkan kepada-Mu ya Allah, dan terimalah, sucikanlah, supaya persembahan ini boleh menjadi sarana di dalam kami bersama-sama berpelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan bila persembahan ini juga boleh menjadi berkat buat mereka yang membutuhkan. Selanjutnya ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, biarlah menjadi persembahan yang mengharumkan nama Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami memberi diri kami untuk menjadi persembahan bagi sabda Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu ya Allah. Berfirmanlah ya Tuhan, dan kiranya Roh Kudus menuntun menyertai kami, memampukan kami untuk boleh menerima dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami memohon, kami meminta, dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada ibadah ini diambil dari Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai 17, dilanjutkan ayat 31b sampai ayat 35. Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai 17, dilanjutkan ayat 31b sampai 35 yang demikian. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa.
Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ibu, Bapak, dan saudara dikasih Tuhan, khotbah dalam ibadah ini temanya hamba yang percaya. Kehidupan manusia saat ini bagaikan kompetisi. Dari anak kecil sampai orang dewasa berlomba-lomba untuk menjadi yang paling hebat, paling besar, paling terkenal, paling kuat, paling pintar, paling berkuasa, paling kaya, dan banyak yang lain. Memang melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu sekolah, kuliah, kerja, atau berpelayanan dengan mengerahkan kemampuan yang terbaik itu tidak salah, dan memang harus demikian. Kita mengerjakan apa yang menjadi tugas kita dengan kemampuan yang terbaik. Hanya saja yang sering kali terjadi,
kita menggunakan ukuran terbaik ini adalah terbaik di mata manusia, bukan di mata Allah. Belum sampai ke sana. Bagi Tuhan Yesus, harga diri dan kebesaran seseorang lebih terkait erat pada kemampuannya bersikap rendah hati di hadapan Tuhan dan sesamanya. Aktualisasi diri terjadi ketika kita mampu melayani dengan sungguh-sungguh tanpa diembel-embeli ambisi untuk mengejar prestis atau pujian. Jadi di mata Tuhan, kebesaran seseorang itu bukan karena jabatannya, tetapi ketika seseorang justru mau merendahkan dirinya dan dengan kerendahan hati mau melayani orang lain. Sebab jika prestis, pujian, atau materi yang menjadi orientasi kita, maka kita akan kehilangan makna dari pelayanan itu sendiri, yang sebenarnya adalah melayani Tuhan dan diwujudkan atau dibuktikan dalam pelayanan kepada sesama. Kemuliaan bukan hak kita, tetapi itu adalah hak Tuhan sendiri. Sebab bukankah kita ini hanya seorang hamba, sedangkan yang patut menerima kemuliaan adalah Sang Tuan kehidupan itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bagi Tuhan Yesus Kristus secara pribadi, kemuliaan itu terletak pada kesetiaan, kemauan untuk menjalankan perintah Allah Bapa sampai akhir, meskipun harus menanggung kesengsaraan bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah kemuliaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Penderitaan dan kematian yang ditanggungnya itu bukan kematian yang sia-sia. Penderitaan dan kematian yang ditanggungnya adalah wujud nyata totalitas kasihnya kepada murid-muridnya dan juga kepada kita semua umat manusia. Dan itu semua juga wujud ketaatannya kepada rencana dan kehendak Bapa. Oleh karena itu, penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus dihayati sebagai jalan bagi pemuliaan dirinya dan juga pemuliaan Allah Bapa. Dan untuk menjelaskan semuanya itu, Tuhan Yesus memilih menggunakan cara atau tindakan yang nyata, yang dimengerti dan dipahami oleh orang-orang Yahudi, oleh para muridnya waktu itu, yaitu dengan melakukan pembasuhan kaki. Lazimnya yang terjadi saat itu, setiap rumah menyediakan air di depan rumah yang akan digunakan oleh setiap tamu yang akan masuk ke dalam rumahnya dan terlebih dahulu membasuh kaki. Dan bagi orang-orang yang mampu, selain menyediakan air, juga disediakan hamba yang akan membasuh kaki setiap orang yang akan masuk ke rumah tuannya. Tetapi dalam hal ini, justru pembasuhan kaki yang biasanya dilakukan oleh seorang hamba, seorang budak, justru dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, seorang guru, seorang Tuhan bagi murid-muridnya. Tindakan yang dramatis ini sengaja dilakukan oleh Tuhan Yesus, sebab ia hendak menunjukkan kepada para pengikutnya bahwa penderitaan dan kematiannya itu merupakan wujud konkret kerelaannya dan kesediaannya untuk memberikan hidupnya sebagai hamba Allah yang setia, memberikan hidupnya sebagai hamba bagi kemanusiaan. Penderitaan dan kematian Tuhan Yesus menyatakan kerelaan dalam hati dan dalam diri Tuhan Yesus untuk memberikan hidupnya bagi manusia yang dikasihinya. Setelah melakukan tindakan yang dramatis ini, penulis Injil Yohanes menuturkan dialog antara Tuhan Yesus dan para muridnya. Dialog ini berpuncak pada panggilan Yesus kepada para pengikutnya, bahwa para pengikutnya itu harus dan wajib ikut terlibat dalam karya penyelamatan Tuhan Yesus dengan cara meneladani apa yang telah dilakukan oleh Yesus sendiri. Para pengikutnya wajib menjalani hidup
bersama, saling mendukung, dan berbagi hidup dengan orang lain. Bukan malah saling merenggut, bukan malah saling mengambil dan merendahkan kehidupan orang lain. Sabdanya di dalam ayat 13-15 tadi menyatakan, Tuhan Yesus berkata, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Yesus mewajibkan kita untuk melakukan apa yang telah diteladankannya. Ini wajib, tidak bisa ditawar-tawar, harus dikerjakan. Ibu, bapak, dan saudara dikasihi Tuhan, mengapa di dalam kenyataan kita sering gagal menjadi teladan bagi orang lain dalam sikap rendah hati, dalam hal ketulusan melayani, dalam hal saling mengasihi dan saling memperhatikan? Mengapa kita gagal? Karena ternyata kita lebih banyak berbicara daripada berbuat. Kita lebih pandai bermain kata daripada mewujud nyatakan kata-kata kita sendiri. Kita lebih pandai berargumentasi daripada beraksi untuk sesama manusia. Umumnya kita sudah merasa cukup berhasil ketika bisa memberi nasihat dan ajaran kepada orang lain, tetapi kita sendiri seringkali gagal dalam melakukannya dan menjadi teladan bagi sesama. Sekali lagi, kebesaran diri kita dan aktualisasi diri kita itu terjadi jika kita telah dapat merendahkan diri di hadapan Allah dan di hadapan sesama, serta setia dalam melaksanakan tugas panggilan kita untuk saling mengasihi dan melayani. Oleh sebab itu, maukah kita semakin diubah dan diperbaharui oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih peduli, lebih mengasihi, dan mau melayani sesama dengan kerendahan hati? Ibu, bapak, dan saudara dikasihi Tuhan, di dalam konteks masyarakat modern yang konsumtif, materialistik, dan juga individualistik ini, kalau kita mewujudkan apa yang menjadi teladan Yesus, memang disebut atau sering kali disebut sebagai orang-orang yang langka. Karena melawan arus kehidupan dunia. Ketika orang banyak berlomba-lomba untuk menjadi yang paling besar, bahkan dengan cara-cara merendahkan orang lain. Tapi kita dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang justru mau merendahkan diri bagi kepentingan bersama, bagi kepentingan kemanusiaan, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika orang banyak meninggalkan panggilan ini, tetapi kita justru didorong untuk melakukannya. Dalam masyarakat kita dewasa ini, yang justru menguat adalah bagaimana orang dapat memiliki sebanyak-banyaknya untuk dirinya sendiri tanpa peduli orang lain. Bahkan kalau perlu merenggut hak orang lain demi pemenuhan kepentingan dirinya atau kelompoknya. Ini adalah cara hidup yang semestinya dijauhi, dihindari, tetapi justru yang banyak dijalani oleh orang-orang di sekitar kita. Dan inilah peluang yang sangat baik bagi setiap kita orang-orang beriman, keluarga-keluarga Kristen, untuk ikut serta dalam pekerjaan Allah, mengubah cara hidup yang demikian, mengubah kecenderungan dunia yang materialistik, yang mengejar segala sesuatu demi dirinya sendiri, bahkan mengorbankan orang lain. Inilah kesempatan bagi kita untuk tampil beda, sebagaimana Tuhan Yesus Kristus yang berani tampil beda. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk mewujudkan komitmen dalam karya pelayanan yang nyata, menjalani hidup yang berbeda dengan kecenderungan dunia saat ini. Setiap orang beriman mendapat kesempatan untuk mempraktikkan cara hidup rela berkorban, rela melayani bagi orang lain.
Dan agar komitmen menjalani hidup rela berkorban untuk kepentingan kebersamaan secara luas ini terus menyemangati hidup kita, kita wajib membuka diri untuk diingatkan, didorong dan diperbarui secara terus-menerus. Dan itu kita lakukan setiap kali kita menerima dan merayakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus mengingatkan kita akan kerelaan Tuhan Yesus Kristus memberi diri menjadi hamba bagi seluruh umat manusia. Dan setiap kita menerima perjamuan kudus, ini adalah panggilan bagi kita untuk belajar mewujudkan kerelaan memberi diri bagi sesama. Tuhan memberkati. Amin. Kita memasuki saat hening. Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya mari kita bersama menyiapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus dalam ibadah ini. Kita bersyukur bahwa Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita dan mengundang kita untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Oleh karena itu, sebelum kita ikut dalam perjamuan kudus ini, mari kita menyiapkan diri kita masing-masing, melakukan pendadaran untuk diri kita masing-masing dengan cara memperhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa-dosa kita, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu lepas dari belenggu dosa ini, dan kita membutuhkan juru selamat? Pertanyaan kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Pertanyaan ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Dan pertanyaan yang terakhir, apakah kita sungguh-sungguh bertekad untuk menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Bapak Ibu, setelah merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini, perkenankan saya bertanya kepada Bapak Ibu semua. Bersediakah Bapak, Ibu, dan Saudara ikut dalam perjamuan kudus ini? Bagaimana jawab Bapak, Ibu, Saudara? Terima kasih atas kesediaannya. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Dan mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau masih mengingat akan kami, umat milik kepunyaan-Mu, dan Engkau bahkan mengundang kami untuk ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus ini. Dan bila Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan kudus ini sebagai sarana pemeliharaan iman kami, mengingatkan kami akan kasih setia-Mu kepada kami, akan kerelaan Tuhan Yesus mengorbankan dirinya bagi umat manusia. Dan bila melalui perjamuan kudus ini juga iman kami semakin dikuatkan, dan panggilan bagi setiap kami untuk juga meneladani Kristus dalam memberi diri, melayani sesama. Berkatilah kami Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara dikasihi Tuhan, kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus di sini, yang pada malam itu Ia serahkan. Ia mengambil roti dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan sampai Ia datang." Melalui perjamuan kudus ini kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan kita semua.
keselamatan yang dikaruniakan pada semua umat di semua tempat. Ketika kita mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus, menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dan dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sekarang dan selamanya. Jemaat dikasih Tuhan, roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Sebelum kita bersama menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini, marilah kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di surga, dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkan olehnya, seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang dari tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang telah disalibkan menjadi kurban yang suci menebus dosa kita semua. Terimalah roti ini. Roti ini lambang tubuh Kristus yang telah diserahkan untuk menebus dosa kita. Terimalah dan makanlah dengan senantiasa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Anggur dalam cawan ini adalah lambang dari darah Kristus, darah yang kudus yang telah dicurahkan di kayu salib, menebus dosa kita semua. Terimalah. Anggur ini adalah lambang dari darah Kristus, darah yang kudus, yang tercurah di kayu salib. Terimalah dan minumlah dengan senantiasa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita bersama bersyukur kepada Allah yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan kudus ini. Mari kita bersama-sama mengucap syukur di dalam hati kita demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah kau lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang mendebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita menaikkan pujian syukur dan juga mengumpulkan persembahan syukur kita atas sakramen perjamuan kudus ini. Kita bersama menaikkan pujian dari Gedung Jemaat 376 bait 1 dan 2, ikut dikau saja Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, mari bersama dengan bangkit berdiri, kita menyatakan percaya kita bersama dengan orang percaya di seluruh muka bumi dan sepanjang segala abad. Kita nyatakan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal.
Amin. Sekarang pergilah dalam perlindungan kasih Tuhan dan yakinlah bahwa Dia senantiasa menyertai dan memberkati kita. Lanjutkan dan wujudkan tugas panggilan kita sebagai hamba-Nya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Amin. Aku selalu